Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua di mana kita memasuki hari terakhir di tahun 2021. Bukankah ini suatu anugerah yang luar biasa? Mari kita angkatkan pujian syukur kita kepada Tuhan agar kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan memasuki tahun 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan untuk kita menutup tahun ini di hari terakhir 31 Desember 2021 tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua, marilah kita mendengarkannya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang di dalam kesusahan, di dalam sakit penyakit, pergumulan, kunjung berhenti dari kehidupan kita, apakah yang kita rasakan? Mungkin kita merasakan Tuhan itu sudah jauh. Tuhan tidak lagi mengingat kita. Bahkan Tuhan sudah meninggalkan kita. Ya, mungkin kita akan berpikir demikian. Padahal sesungguhnya tidaklah seperti itu. Ketika pergumulan datang, ketika sakit penyakit menghampiri kehidupan kita, saat itu pun juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika semua kesusahan itu terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita, ya, ada saatnya Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Tetapi perlu kita ketahui, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang kita alami di dalam kehidupan kita, susah, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, itu bukan datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan mengizinkannya terjadi. Tuhan sedang melihat kesungguhan hati kita untuk terus berseru kepadanya. Sampai kapan kita bisa mengandalkan kekuatan kita? Sampai kapan kita bisa mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita? Renungan kita pada hari ini, di akhir tahun 2021 ini, mengajak kita untuk merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita berjuang dengan keras untuk mengatasi masalah-masalah kita. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi pergumulan, kesusahan, kesakitan itu datang silih berganti. Tuhan mau menunggu kesungguhan kita untuk datang berseru kepadanya. Ketika bangsa Israel jauh dari Tuhan, ketika umat Allah menyimpang dari jalan kebenaran, mereka diizinkan Tuhan untuk dihukum. Kita boleh baca tadi di ayat 10,
70 tahun Bapak Ibu. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka penderitaan. Tetapi lihatlah apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menepati janji-janjinya, yaitu akan menolong menyelamatkan mereka dan menata masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi di tahun 2022. Tetapi di dalam renungan ini kita diberi kekuatan, kita diberi penghiburan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat 11 dikatakan, "Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Semua Tuhan tahu. Hari ini, esok, dan untuk selamanya Tuhan tahu rancangan apa yang akan Dia berikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mempersiapkan sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Tetapi lihatlah janji Tuhan yang penuh kasih setia. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Di dalam Dialah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hidup kita ini terus berjalan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup kita harus terus bergerak, berjalan menuju kepada kekekalan. Di mana di dalam perjalanan ini kita terkadang harus jatuh, kita harus menghadapi hujan badai, kita harus menghadapi teriknya matahari. Tetapi lihatlah ke depan, pandanglah Kristus yang menjadi penolong penyelamatmu. Rancangan damai sejahtera sudah disiapkan bagi kehidupan kita. Hidup kita seperti seorang pendaki gunung. Ketika dia mendaki sebuah gunung, dia berjalan begitu berat, tertatih-tatih selangkah demi selangkah. Tetapi perjalanan itu harus tuntas. Dia harus sampai ke puncak gunung. Ketika si pendaki sudah sampai di puncak gunung, maka dia bisa melihat semua keindahan, kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta. Demikianlah hidup kita. Ketika kita berjalan di dalam kesusahan, tertatih-tatih melewati hari lepas hari, tetapi lihatlah di depan, Tuhan menyediakan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan semua bebanmu, serahkan semua pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan menyelesaikan setiap persoalanmu. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Jangan setengah-setengah, tetapi totallah berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah bersandar kepada pikiran dan kekuatanmu, tetapi serahkanlah segala bebanmu, segala perjalanan hidupmu hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita jalani hari kita ke depan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, karena kasih Tuhan senantiasa menemani kita. Rancangan baik, rancangan damai sejahtera sudah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat menutup tahun 2021 dan mari penuh pengharapan selamat memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan harapan yang besar di dalam pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur kami bahwasanya Engkau adalah Allah penolong kami, yang menata masa depan kami jauh lebih baik dari setiap rancangan kami. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, sehingga Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami jatuh. Tetapi di dalam berbagai-bagai pergumulan kami semakin diteguhkan,
kami semakin dikuatkan di dalam kasih-Mu, dan bersama-sama dengan Kristus kami menjadi pemenang. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki 2022. Biarlah tahun 2022 tahun penuh rahmat Tuhan, tahun sukacita, tahun kekuatan di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.